Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ayyuhat tullab wa talibat, أهلا وسهلا مرحبا بحضوركم في هذه الفرصة الطيبة. نحن إن شاء الله نتعلم جماعة بالمادة فقه في الفصل السابع. قبل أن نبدأ بهذا الدرس المبارك، تعال نبدأ بقراءة بسملة ودعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين والحمد لله رب العالمين. Baik anak sekalian yang Pak Hasan sayangi, kembali lagi bersama Pak Hasan di pembahasan materi fikih kelas 7. Insyaallah pada kesempatan kali ini Pak Hasan akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan khutbah Jumat. Jika di pembahasan sebelumnya berkaitan dengan sholat Jumat, maka khutbah Jumat yang merupakan suatu rangkaian dari ibadah Jumat harus atau wajib kita bahas agar kita bisa mengetahui ketentuan daripada khutbah Jumat. Tujuannya anak-anak sekalian bisa mengetahui ketentuan dari sholat dan khutbah Jumat, dan anak-anak bisa mempraktekkan bagaimana sholat dan khutbah Jumat. Pembahasannya insyaallah yang pertama berkaitan dengan pengertian khutbah Jumat, yang kedua dalil dan hukum daripada khutbah Jumat, yang ketiga syarat dan rukun dari khutbah Jumat, dan yang terakhir kesimpulan dan tentu saja soal yang harus anak-anak menjawabnya. Taib yang pertama, Pak Hasan masuk pada pembahasan pengertian daripada khutbah Jumat. Ya. Khutbah itu artinya adalah menyampaikan. Ya. Khutbah menyampaikan. Ya, ceramah, ya. Berita menyampaikan. Ya. Kemudian yang dimaksudkan dengan khutbah Jumat adalah penyampaian materi keislaman pada hari Jumat sebagai rangkaian dari ibadah sholat Jumat. Perhatikan di sini anak-anak sekalian, khutbah Jumat adalah penyampaian materi keislaman. Jadi khutbah yang berisi tentang materi keislaman. Jadi tidak boleh tentang materi yang lain selain daripada materi keislaman. Tidak boleh, harusnya ya, menyampaikan berkaitan dengan keislaman. Nah, sebagai rangkaian dari ibadah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu merupakan salah satu di dalamnya ada khutbah Jumat. Jadi ibadah sholat Jumat tidak dianggap ya atau tidak sah jika tidak ada khutbah Jumat. Oleh karenanya khutbah Jumat merupakan ya rukun dari ibadah Jumat. Ya, sholat Jumat harus adanya khutbah Jumat sehingga ibadah sholat Jumat dianggap sah. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang hukum sholat Jumat. Akan membahas tentang hukum khutbah Jumat. Khutbah Jumat hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya anak-anak sekalian, jika sudah ada satu orang atau sebagian orang yang sudah menyampaikan, sudah mengerjakannya, maka ya orang lain gugur kewajibannya. Misalkan dalam sebuah masjid
ya, khutbah Jumat disampaikan oleh cukup satu orang, yang lainnya tidak wajib menyampaikan, ya, sehingga khutbah Jumat hanya diwajibkan satu orang saja yang menyampaikan. Jadi fardu kifayahnya adalah, yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah wajib hanya satu orang, yang lainnya gugur kewajibannya. Nah, jika tidak ada yang menyampaikan khutbah Jumat, maka semuanya berdosa, alias tidak sah solat Jumatnya. Sampai di sini paham ya, nah sekalian, beda antara fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain diwajibkan kepada setiap muslim, misalkan solat wajib itu setiap muslim, yang kalau dia nggak mengerjakan maka dia berdosa. Adapun fardu kifayah, maka jika sudah ada orang yang mewakili, maka yang lainnya tidak berdosa kalau tidak mengerjakan. Baik, bahasan kira anak-anak bisa memahaminya. Kemudian dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'an wa yudzakkirun nasa wa yuhadziru. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa melakukan dua khutbah. Nah, ini juga akan kita bahas nanti, bahwasanya khutbah itu ada dua, ya, yang menjadi rukun khutbah itu ada dua. Duduk di antara keduanya. Ya, dari dua khutbah itu anak sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjedanya dari duduk di antara keduanya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang pertama, selesai khutbah yang pertama, beliau duduk sejenak. Kemudian beliau berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Membaca Al-Qur'an. Ya, Rasulullah SAW biasa melakukan dua khutbah, duduk di antara keduanya, ya, antara dua khutbah itu ya. Kemudian membaca Al-Qur'an. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, ada ayat Al-Qur'an yang beliau baca sebagai bentuk untuk mengingatkan manusia, memberikan peringatan dan lain sebagainya. Ya, ada ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya.
Kemudian berikutnya kita ambil kesimpulan tentang khutbah Jumat ini. Yang pertama, khutbah Jumat adalah penyampaian materi keislaman pada hari Jumat sebagai bentuk dari rangkaian ibadah Jumat, ya, sebagai rangkaian dari ibadah Jumat. Kemudian yang kedua, dua khutbah pada hari Jumat hukumnya fardu kifayah. Jadi jika sudah ada satu orang yang menyampaikan, maka kaum muslimin yang lainnya tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Kemudian yang ketiga, khutbah Jumat mempunyai rukun dan syarat yang harus diperhatikan oleh khatib. Khatib adalah orang yang menyampaikan khutbah. Jadi ada rukunnya dan ada syarat-syaratnya. Baik anak sekalian, kita mencoba untuk menjawab soal yang Pak Hasan berikan. Silakan anak-anak siapkan buku tulisnya, kemudian dikerjakan di buku tulisnya. Soal yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang khutbah Jumat. Kemudian yang kedua adalah sebutkan syarat dalam khutbah. Syaratnya apa saja? Yang ketiga, sebutkan rukun dalam khutbah secara berurutan. Tadi sudah Pak Hasan jelaskan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apa yang kalian lakukan jika khatib sedang berkhutbah? Anak-anak mau ngapain ketika khatib sedang berkhutbah? Tidurkah atau bagaimana? Ya. Baik anak sekalian, sampai di sini dulu pertemuan dengan Pak Hasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan mengerjakan di buku tulisnya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita ulangan umum berkaitan dengan sholat Jum'ah dan khutbah Jumat. Sholat Jum'ah dan khutbah Jumat. Selamat belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.